warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari pinispu sesepuh kasopan kang satu kinabekten wonten ngarsanipun Al Ustad Bapak Arif Rahman Hakim SPD ingkang kinurmatan, Ketua FKTM Kelurahan Jedis ingkang kula hormati ugi hadirin saha sedaya jamaah ingkang kula hormati ugi. Nuwun dipalilah mugi wonten keparingipun kula marakaken atur wonten matyaning pangaosaning wanci dalu punika. Awit kula pinangka pambiwara kenen ngaturaken menggah lampahing adicara pangaosan FKTM dalu punika. Saderengipun ngaturaken lampahing adicara ingkang sampun rinantam, panjenengan sedaya semoga kula dherekaken ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala inggih awit saking sedaya barokah saha rahmatipun ingkang tansah lumintu kaparingaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kula ingkang wujudipun karahayon katentreman saha kawilujengan dalah tasih dipun keparengaken hangrawi mengkah wontenipun pengaosan FKTM ingkang wonten ing gedung Geraha PGRI kanthi wilujeng nering sambikala. Pinispu jamaah ingkang kula hormati, mengkah lampahing adicara dalu punika ingkang sampun karantam dening para kadang panitia angka setunggal pembukaan, kaping kalih pembacaan ayat-ayat Al-Quran oleh bapak-bapak, ibu-ibu Halaqah Safari, satu baris hafal sehari, jamaah Masjid Fatur Rahman. Adicara ketiga sambutan ketua penyelenggara. Adicara sekawan sambutan saking Ketua FKTM Kelurahan Jedis wonten ingkang ngoko gangsal inti acara tausiah ingkang mangke badhe katutup mawi doa. Wonten adicara ingkang nomor 6 lho niki penutup. Mengaten adicara ingkang sampun rinantam dening para kadang panitia. Dumateng para jamaah sedaya mugi kepareng lelenggan ngantos ing mangke purnaning gati. Matur nuwun. Pinispu nuwun sewu pinispu sagung para rawuh jamaah ingkang kula hormati. Adicara ingkang angka setunggal niki pambuka. Awit saking punika sumangga pengaosaning dalu punika kita awiti kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Allah tansah paring hidayah dumateng kita sedaya. Amin. Adicara ingkang kalih niki pembacaan ayat-ayat Al-Quran oleh Bapak Ibu Halaqah Safari utawi satu baris hafal sehari dening jamaah Masjid
Faturrahman. Dumateng petugas kasumagaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا Bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah pembacaan ayat Al-Quran dari Khalaqah Tahfidz Masjid Fatur Rahman. Ini grandmother and grandfather. Setiap pagi setelah sholat subuh sampai syuruk mau belajar Al-Quran sambil menghafal barang 1 atau 2 ayat. Alhamdulillah ini juz 30 sudah hampir selesai. Mohon semangatnya Bapak Ibu, semoga kami tetap istiqomah. Atas segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ngejandhaipun niki sambutan saking ketua penyelenggara. Dumateng pulanipun Bapak Insinyur Haji Sutarno kasumanggaken.
Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz Bapak Arif Rahman Hakim SPDI, Mudir Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Hikmah Sragen, tak kira Sukoharjo, Sragen, juga sebagai pembimbing umroh di Jam-Jam Tour. Yang kedua yang saya hormati Bapak Ustadz Ihsan Cahyono sebagai Ketua FKTM Kelurahan Jedes, dan yang saya hormati dan saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, jamaah tabligh akbar FKTM Jedes malam ini. Pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak kenikmatan pada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri tabligh akbar FKTM Kelurahan Jedes di Geraha PGRI Sukoharjo malam ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan berjunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua, dan semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tabligh akbar FKTM Kelurahan Jedes malam ini kita bersama Ustadz Arif Rahman Hakim SPDI yang mengambil tema pada hari ini dari Masjid Umat Bangkit, membangun kembali spirit peradaban Islam. Peradaban Islam. Dari judul di sini Mas sekalian, membangun kembali. Tentunya kita juga harus mempersiapkan ilmu pengetahuan, teknologi, juga iman yang kuat, juga ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Sebagai upaya untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam dalam membangun peradaban. Bapak sekalian, di zaman global sekarang ini yang semua serba digital ini, kita harus harus teknologi, harus menguasai teknologi. Semua serba digital. Dan kita bisa belajar teknologi ini di sekolah-sekolah umum atau di masjid. Bapak sekalian, masjid jangan digunakan sebagai sholat saja Bapak sekalian. Gunakan semua kegiatan umat Islam, kita fokuskan di masjid. Masjid sebagai sentralnya. Soalnya kita bisa apapun di masjid. Bisa sharing tentang teknologi, tentang ilmu pengetahuan, tentang politik dan lain sebagainya. Harapan kami Bapak sekalian, terutama anak-anak muda, monggo kita datang ke masjid, kita makmurkan masjid kita. Kita kegiatan kita di masjid semuanya, kita fokuskan di masjid. Selain kita mendapat ilmu Bapak sekalian, juga kita bisa silaturahim, mempererat persahabatan sesama muslim. Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan semua yang terlibat dalam acara malam ini, sehingga malam ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal. Dan yang terakhir Ibu sekalian, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam menerima Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kekurangan-kekurangan.
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sedikit yang kami sampaikan, kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf lain yang besar-besar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ingkang kaping kalih dari saking Ketua FKTM Kelurahan Jedis. Aisa menika dhumateng Ustadz Iksan Cahyono kasumanggaken. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kalah kalih kipas. Baleni ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mburi kurang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Utama dan pertama bersama marilah kita panjatkan kembali puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita semuanya diperkenankan untuk berkumpul menepati kesepakatan kita bersama sebulan sekali berkumpul dalam wadah tablik akbar FKTM Kelurahan Jedis. Selanjutnya salam dan sholawat semoga tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman nantinya. Yang kami hormati Ustadz Arif Rahman Hakim SPDI sebagai yang kita harapkan nanti wejangannya kepada kita sekalian, juga sekaligus spirit penyemangat buat kita sebagai jamaah FKTM Kelurahan Jedis untuk selalu istiqomah dan mempersiapkan diri pembenahan untuk menuju kembalinya kepada peradaban Islam yang sudah sedikit banyak ditinggalkan. Yang kami hormati pembina, penasihat FKTM Kelurahan Jedis, pengurus FKTM dan takmir masjid beserta seluruh jamaah masjid FKTM Kelurahan Jedis yang pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di Geraha PGRI. Puji dan syukur kembali kami aturkan atas kehendaknya kita sekalian berkumpul, dan tidak lupa kami aturkan kepada semuanya terima kasih, syukuran kasiron, teriring barakallahu fikum, karena panjenengan sekalian telah berkenan meluangkan waktu, tenaga,
meluangkan kesempatan ini untuk bisa bersama-sama berkumpul di gedung ini. Yang pertama saya sampaikan kepada jamaah semuanya, malam hari ini satu di antaranya kembali kita diberikan kreasi baru, inovasi baru dari sebagian satu di antara masjid kita, yaitu dari Masjid Fatur Rahman. Ada halakoh sabari yang barangkali safari, Bu. Loh, katanya sehari, saben hari satu baris. Oh nggih, safari. Namanya safari. Intinya satu hari satu baris. Barangkali ini di Kelurahan Jetis belum ada, kecuali di Fatur Rahman. Atau di masjid yang lain sudah ada? Belum ada yang ngacung. Maka ini bagian di antara kreasi inovasi yang perlu kita tiru. Nyun ngapunten panjenengan tadi sudah dengarkan sendiri antara grandfather sama grandmothers kita semuanya. Sepuh-sepuh ternyata juga mampu menghafalkan Al-Quran. Ini sudah juz 30 sudah hampir berakhir. Berawal dari sedikit. Maka nyun ngapunten, kreasi dan inovasi ini monggo di-cloning, ditiru untuk di masjid-masjid yang lainnya. Terserah mau ambil waktu kapan. Kalau di Fatur Rahman waktu suruk. Di waktu suruk. Kalau yang dulu Ramadan setahun yang lalu di Masjid Yusuf Aziziyah yang membawakan semua jamaah harus bisa khatam sekali dalam satu bulan Ramadan bersama-sama, dan itu bisa. Saya kira ada beberapa masjid juga yang sudah mengikuti langkah itu, sehingga pada bulan Ramadan semua jamaahnya atau sebagian besar jamaahnya sudah bisa menghatamkan membaca Al-Quran, meskipun hanya mengikutinya, tapi benar bisa pegang Al-Quran, dibimbing oleh seorang ustadz. Ini yang kedua, tahfidnya sehari satu baris, monggo. Maka kreasi-kreasi yang ini mudah-mudahan nanti muncul dari masjid-masjid yang lainnya untuk bisa kita tiru, paling tidak di jamaah kita di FKTM Kelurahan Jetis. Syukur-syukur, dan ini juga banyak dari jamaah yang hadir di sini yang dari luar Kelurahan Jetis. Silahkan untuk bisa ditiru, karena kebaikan itu ditiru lebih banyak adalah lebih baik. Kemudian yang kedua, jamaah yang berbahagia, di forum koordinasi tabligh akbar kemarin di Masjid Fatur Rahman, kami sampaikan bahwa kita juga masih ada kewajiban untuk berjihad bilmal dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka monggo, ini sudah dimulai, sudah ada yang setor kepada bendahara FKTM, 1 pekan infak yang terkumpul di masjid dari Jumat masuk ke Jumat dikumpulkan untuk diserahkan kepada saudara kita yang sedang berjuang berjihad dengan jiwanya di Gaza, Palestina. Kita hanya mampu dengan sebagian harta kita. Maka kepada semua ketua takmir masjid FKTM, monggo nanti kami harapkan untuk bisa dikumpulkan besok hari Jumat. Kotak infak Jumat itu bisa dibuka, sebetulnya sudah sepekan kemarin. Nanti bisa diserahkan kepada bendahara kita, Pak Zamani. Budi mau. Oke, pokoknya nanti serahkan ke Pak Zamani di Masjid Fatur Rahman. Nah, ini beliaunya di pintu sebelah timur, pintu depan. Nanti bisa diserahkan kepada beliau. Ini, dan nanti akan kita titipkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Karena nyun ngapunten, FKTM sudah hampir setahun sudah tidak ngirim. Maka ini kesempatan kita kembali
membantu saudara kita yang ada di sana berjuang, yang mereka dengan jiwanya kita cukup mengirimkan, tidak semuanya, sebagian saja dari harta yang kita miliki. Karenanya monggo kami harapkan nanti semuanya bisa partisipasinya segera diserahkan kepada Bendahara FKTM Kelurahan Jetis Bapak Zamani. Berikutnya yang ketiga, monggo malam hari ini kita hadirkan beliau Ustadz Arif Rahman Hakim SPDI, yang meskipun tadi nek disebut zam-zam ngono wis do guyu tadi gitu loh. Zam-zami ngoni dhewe gitu masalahnya gitu loh. Ini. Tapi beliaunya kan tinggalnya di Sragen, Bu. Tinggalnya di Sragen. Jadi bisa bersama kita mohon beliau untuk nanti memberikan cipratan ilmunya kepada kita semuanya. Harapan nanti bisa memberikan inspirasi dan menggugah kepada semangat kita sekalian untuk bisa bersama-sama bangkit dari masjid. Sekali lagi, FKTM berupaya juga nanti bisa bangkit dari masjid kita semuanya. Maka monggo masing-masing masjid kita gerakkan dalam setiap gerak langkah dakwah kita semuanya dengan berbagai model, termasuk bagian diantaranya tablik akbar FKTM. Karena ini mewadahi semua jamaah, baik jamaah masjid ataupun jamaah sholat yang hanya Jumatan saja pun kalau tablik akbar seperti ini bisa hadir. Tapi nek jamaah pengajian di masjidnya masing-masing barangkali hanya sebagian kecil. Maka kepada saudara-saudara kita yang masih jarang di masjid, kita wadahi bareng-bareng. Jangan dibully. Kita ajak bareng-bareng untuk bisa bersama-sama kita datang di tablik akbar FKTM setiap sebulan sekali. Harapan monggo kepada masing-masing pengurus jajaran takmir, nanti masing-masing jamaah di lingkungannya, baik itu yang sudah aktif ataupun yang belum aktif, monggo diarahkan, diajak bareng-bareng. Diajak bareng-bareng. Kembali saya sampaikan, barangkali ada jamaah atau masjid yang tidak mampu nyewa kereta kelinci. Barangkali ada yang tidak mampu nyewa kereta kelinci, silahkan dari masjidnya nanti kereta kelincinya didatangkan biar dibayari oleh bendahara FKTM Pak Zamani. Kalau tidak mampu membayar sewa kereta kelinci, maka masing-masing masjid harapan saya yang mampu untuk bisa dibawa jamaahnya dengan kereta kelinci. Nek sing cedak mungkin cukup ngapal. Tapi kalau yang agak lumayan jauh, apalagi jamaah ibu-ibu atau sepuh-sepuhnya banyak, silahkan diupayakan adanya kereta kelinci. Sekali lagi yang tidak mampu, nanti FKTM yang akan bayari sewanya. Demikian, semoga bisa memberikan spirit kepada semuanya. Dan monggo terakhir kita ikuti, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Arif Rahman Hakim di hadapan kita semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara candhaipun niki tausiah wonten kepareng badhe hampapar niki danipun Al Ustadz Arif Rahman Hakim SPD. Punika beliaunipun punika mudir Pondok Tahfidzul Quran Darul Hikmah Sragen. Ugi pembimbing umroh Zam-Zam Tour Pandean Jetis Sukoharjo. Awis saking menika dumateng ingkang kinurmatan Al Ustadz Arif Rahman Hakim SPD wekdal katuraken sak sampunipun tausiah rampung mangke mugi katutup kanthi doa kasumagaken.
Tes. Ya. Suaranya jelas Bapak Ibu? Jelas napa jelas? Ya. Coba ini saya cek sound terlebih dahulu. Kalau jelas tolong dijawab dengan kompak nggih Bu nggih. Ya, coba ini ibu-ibu cek dulu. Ibu-ibu setuju poligami napa mboten? Coba kok jawabnya kurang tegas ini. Setuju napa mboten? Oh ngaten. Coba sekarang cek bapak-bapak dulu. Bapak-bapak setuju poligami napa mboten? Wah. Masya Allah. Ya, nanti bisa diselesaikan di rumah masing-masing. Baik Bapak, Ibu, jamaah yang berbahagia, mohon izin. Halo. Sebaiknya saya berdiri atau duduk? Waduh. Baik, begini Bapak Ibu. Ada satu ungkapan, orang yang mulia bukanlah orang yang meminta untuk dimuliakan. Tapi orang yang mulia itu orang yang pandai memuliakan. Sepakat? Halo? Ya. Dan orang yang terhormat itu bukan orang yang minta untuk dihormati, tapi mereka yang pandai menghormati. Mohon maaf kalau tadi Bapak Ibu menghendaki saya berdiri, izinkan saya menghormati panitia yang sudah menyediakan kursi. Boleh nggih? Iya. Ya nanti saya duduk sebentar. Meskipun mohon maaf, sebenarnya saya tidak suka kursi dan tidak berambisi untuk memperebutkan kursi Bapak Ibu. Karena itu sudah ada bidangnya masing-masing. Baik, mohon izin dalam lenggah sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam. Jangan lupa membeli getuk. Terdengar dari cara menjawab salam sepertinya jamaah sudah ngantuk. Sampun dereng. Dalam ambali sepindah malih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Para sepuh, pene sepuh ingkang satuhu kinabekten, wabil khusus Bapak Ketua FKTM Jetis, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya
ya, dan senantiasa diberikan keberkahan hidup beliau insyaallah. Hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, kok jawabnya tidak kompak? Ya, coba ini saya tes konsentrasi dulu nggih. Halo? Ya. Ya, saya sudah selesai menghormati panitia yang sudah menyediakan kursi, maka izinkan saya berdiri. Ngaten nggih? Ya, karena terus terang kalau saya banyak duduk nanti ngantuk. Ya, insya Allah kalau berdiri tidak ngantuk. Coba Bapak Ibu saya tanya bagaimana kabarnya. Tolong nanti dijawab alhamdulillah, sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu. Siap? Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Iya. Waduh, ini niki pripun niki kok mboten kompak. Iya. Ini yang terdengar jawabannya benar hanya 20% ini. Masya Allah. Coba ulang sekali lagi Bapak Ibu. Tadi yang pertama apa? Sehat tanpa obat. Seger tanpa dokter. Lemu. Oke, baik. Sekali lagi, ini tolong dijawab dengan sungguh-sungguh. Karena saya jauh-jauh dari Sragen, kalau tidak semangat nanti saya pulang. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat, tanpa obat, tanpa dokter. Alhamdulillah, ya ini sudah 99%. Ya. Alhamdulillah, kawitanipun atur langkung rumiyin, sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur. Syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten palenggahan ing dalu menika kita sedaya tasih pinaringan nikmatus sihhati wal farag. Diberikan oleh Allah kenikmatan sehat dan juga nikmat sempat. Sami sehat Bapak Ibu? Sami sempat Bapak Ibu? Yeah. Niki nyempataken wekdal dingge ngaji napa ngajine nek pas sempat? Insyaallah. Kalau jenengan malam hari ini menyempatkan waktu untuk ngaji, ini artinya jenengan memprioritaskan Allah. Maka siapa yang memprioritaskan Allah, hidupnya akan diprioritaskan oleh Allah. Sepakat? Masya Allah. Maka ini satu kenikmatan yang luar biasa. Langkung-langkung kula lan panjenengan sami pinaringan nikmatul iman wal Islam wal istiqomah. Diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga nikmat istiqomah. Istiqomah niku abot nopo enteng? Berat apa ringan? Menawi bibar isya ngoten menika langkung sekeca sare nopo ngaos? Nopo sare sinambi ngaos? Iya. Maka istiqomah itu berat Bapak Ibu sekalian. Bahkan pada saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang yuswanipun ngancik sekawan doso 50 tahun muncul uban di rambut kepala beliau. Maka sahabat Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, laqad syibta." Wahai Nabi, panjenengan sampun beruban. Niki kinten-kinten sampun sami uwanen napa dereng? Waduh. Begini Bapak Ibu.
dalam Al-Qur'an itu ada perintah kewajiban berwasiat. Nggih. Idza hadara ahadakumul maut intaraka khaironil wasiyah. Jadi kalau tanda-tanda kematian itu sudah nampak, jenengan dipun wajibaken nilaraken wasiat. Kinten-kinten tanda kematian sampun ketinggal napa dereng? Halo. Sampun keraos napa dereng? Oh, dereng. Nah, dalam tafsir Al-Wajiz itu disebutkan Bapak Ibu, tanda kematian niku wonten sekawan. Nyuwun tulung niki mangke panjenengan cocokaken piyambak-piyambak, nggih. Tanda yang pertama, usia sudah semakin tua. Nggih, berarti nek umure niku pun tuwa, tandane napa? Iya. Nah, napa malih yuswa swida. Nah, orang Jawa itu kan pandai memilih istilah. Ternyata swida itu filosofinya sejatine wis wayah. Pripun? Tindak napa tidak? Oh, tindak. Tindak wonten ngarsanipun Allah. Maka ini tanda yang pertama. Kemudian tanda ingkang angka kalih Bapak Ibu, kematian itu sudah dekat apabila muncul uban di kepala. Pun enten dereng? Sekedhik napa kata? Masya Allah. Wah, niki pun tondo-tondo danten niki. Kemudian yang ketiga, tanda datangnya kematian itu gigi mulai tanggal. Nah, wajane napa Bu? Nggih, mulai protol, mulai ompong. Nah, niku tandane napa? Nek pun boten tedas dahar sate. Nah, itu sudah tanda-tanda. Ya napa malih sate sak napa kidulipun alun-alun nggih. Nah, kemudian tanda yang keempat kata para ulama, tanda akan datangnya kematian itu kulit mulai mengendur. Nggih, kulite napa? Keriput. Sampun napa dereng? Oh, dereng. Nah, maka begini Bu, ibu-ibu itu diibaratkan seperti bunga. Bunga itu semakin lama akan semakin layu. Kecuali ada satu bunga yang tidak pernah layu. Namanya bunga plastik. Nah, maka ada wanita yang tidak mau layu, tidak mau keriput, akhirnya operasi. Enten. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sepindah malih monggo estu nggih kita ningkataken takwa kita datang Allah Subhanahu wa taala, karena meningkatkan takwa adalah merupakan salah satu wujud syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Niki kula tingali seperangan di antara jamaah nggih sampun pinaringan nikmat ngantuk. Sampun dereng? Ngantuk niku nikmat napa mboten? Nikmat nggih Bu nggih. Nek pun mboten saged ngantuk niku naminipun gerah insomnia. Napa Pak? Insomnia niku napa? Iya, penyakit ndak bisa tidur. Nggih, mila kula candhaki ngeten, nek enten tiyang kok gerah insomnia niku kemungkinan kalih. Ingkang sepisan boten nate tindak pengaosan. Nggih. Ingkang angka kalih boten nate tindak Jumatan. Nggih. Amargi napa nek asring tindak pengaosan niku gampil. Oh, gampil ngantuk nggih Bu nggih. Nah, tindak Jumatan nggih ngoten. Nggih, karena survei kalau di Sragen nggih, nek ten Sukoharjo duka itu hampir 50 dari jamaah Jumatan yaitu tidur saat mendengarkan khutbah Jumat. Ya, nek ten FKTM jetis mboten nggih Bapak nggih? Alhamdulillah. Napa mboten benten?
Baik Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia, salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri toladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang para keluarga, ugi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan mugi kita sedaya kalebet ummatipun ingkang fa insyaallah benjang badhe pinaringan syafaat wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, estu bingah sanget wonten palenggahan ing dalu menika dalem saged sowan silaturahim wonten ngarsa Bapak Ibu jamaah pengawasan rutin FKTM, Forum Komunikasi Takmir Masjid se-Desa Jetis. Masya Allah, ini satu kebahagiaan Bapak Ibu bagi saya. Ini saya seolah-olah pulang kampung Pak, karena saya di Sukoharjo itu lebih dari 7 tahun. Ya, jadi Sukoharjonya bagian Polokarto. Karena pada saat itu saya nyantri di Imam Syuhodo ya, selama 6 tahun. Ya, setelah itu mengajar di sana kurang lebih 2 tahun. Ya, dan waktu itu saya satu angkatan dengan Pak Mamat, Pak. Ya, itu satu angkatan, teman satu kamar, ya, teman seperjuangan. Alhamdulillah sekarang beliau menjadi Direktur Zamzam, saya menjadi Direktur Pesantren di Sragen. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, malam hari ini ya, tema kita adalah dari masjid umat bangkit. Ya. Napa Bu? Ya. Kemudian membangun kembali spirit peradaban Islam. Ya. Coba ini biar semangat Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan masjid, tolong dijawab makmur memakmurkan. Coba Bapak Ibu tes dulu. Masjid. Oke. Kemudian yang kedua. Apapun masalahnya, jenengan menjawab masjid solusinya. Apapun masalahnya. Oke. Yang terakhir, kalau saya mengatakan dari masjid, jenengan jawab kita bangkit. Oke. Dari masjid. Oke. Saya kemutan apa mboten? Masjid. Kurang kompak Masjid. Apapun masalahnya, dari masjid. Allahu Akbar. Masya Allah. Bapak Ibu, yel-yel ini seringkali kita gunakan untuk spirit, untuk penyemangat. Karena ini diantara tagline yang ada di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Karena kebetulan qadarullah kami juga termasuk salah satu khotib di Masjid Raya Al-Falah Sragen yang saat ini dijadikan sebagai masjid pusat percontohan nasional. Bahkan di setiap beberapa bulan Masjid Raya Al-Falah membuka akademi marbot Bapak Ibu. Jadi perwakilan-perwakilan dari masjid itu disekolahkan selama beberapa bulan, di training, setelah kembali nanti mengamalkan ilmu yang sudah didapat selama mengikuti pelatihan tersebut. Karena sekarang masjid harus dikelola secara profesional. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dari masjid umat bangkit. Kita melihat di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin." Bapak Ibu, sampun nate tindak Mekah? Halo? Sampun napa dereng? Oh dereng. Pun nate mirsani? Sampun ten pundi? Iya. Di Mekah ada apa Bapak Ibu? Ada Ka'bah. Ka'bah, Bakkah, itulah rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika panjenengan tindak mirsani wonten ing Palestina, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di Mekah ada Masjidil Haram. Di Syam, di Palestina ada Masjidil Aqsa. Dan di Madinah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Di sana ada masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya beliau di kota Madinah. Masjid napa? Masjid Quba. Yang kemudian beliau melanjutkan perjalanannya dan pada saat itulah beliau membangun Masjid Nabawi. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dari 3 ayat ini kita sedaya saged mendhet piwucal bahwa pada saat itu peradaban Islam itu dapat bangkit, peradaban Islam itu dapat terbangun dengan baik, yang pertama kali diawali dari masjid. Maka untuk membangun sebuah peradaban Islam, umat Islam tidak boleh lepas dari masjid. Sepakat napa mboten? Halo? Kalau saya bilang halo tolong jawab hey, halo. Kalau saya bilang hey tolong jawab halo, hey. Halo, halo. Hey, hey. Halo, hey, halo, hey, hey, halo. Masya Allah, masih semangat. Oke, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Kenapa harus bangkit dari masjid? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate paring pangendikan. Inna ahabbal biladi ilallah masajiduha. Bahwa sebaik-baik tempat Bapak Ibu, di atas muka bumi ini ada banyak tempat. Tapi di antara sekian banyak tempat, ada satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa niku? Masajiduha, yaitu masjidnya. Ananging kosok wangsulipun wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pasar-pasarnya. Coba saya tanya Bapak Ibu, asring tindak masjid napa tindak peken? Halo? Masjid napa peken? Alhamdulillah. Cobi bapak-bapak, asring tindak masjid napa peken? Alhamdulillah. Luar biasa FKTM. Ya. Karena ada kala Bapak Ibu, orang itu dalam hatinya, wah tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Tapi ternyata piyambakipun boten nate ngambah masjid. Cobi Bapak Ibu, menawi jenengan lelenggahan wonten masjid, kalih lelenggahan wonten peken niku langkung dangu pundi? Lenggah ten peken apa lenggah ten masjid? Halo? Wah, kalau tadi luar biasa,
Ada jamaah-jamaah sepuh dari ba'da subuh ngantos syuruk. Ya, sehari satu baris ya Ibu ya. Masya Allah, semangat luar biasa. Ya, ini sudah hampir khatam juz 30. Mudah-mudahan nanti selesai 30 juz Bapak. Ya. Mungkin napa mboten? Sangat mungkin. Karena di surat Al-Qamar ada 3 ayat yang diulang-ulang oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami jadikan mudah Al-Qur'an itu untuk diingat. Al-Qur'an itu untuk dihafal. Namun ada tidak di antara kalian yang mau menjadikan peringatan. Ya, insya Allah di mana ada kemauan maka di situ ada jalan. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Bagaimana cara kita membangun kembali spirit peradaban Islam yang mana pondasi itu dibangun dari masjid. Maka tugas kula lan panjenengan sami saat ini Bapak Ibu yaitu mengembalikan fungsi masjid sebagaimana fungsi masjid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bapak Ibu pertanyaannya, masjid-masjid kita sekarang itu sudah berfungsi sebagaimana fungsi masjid di masa Nabi napa dereng? Halo? Sampun napa dereng Bapak Takmir? Oh dereng nggih. Masya Allah kok jujur-jujur nggih di sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita menjumpai saat ini ada satu fenomena yang mohon maaf ini sangat disayangkan. Masjid hanya dijadikan sebagai tempat sholat. Kalau masjid yang ada di Jetis Bapak Ibu, menawi bibar isya pintunya ditutup atau dibuka? Lampunya dihidupkan atau dimatikan? Masya Allah. Benjang, panjenengan saged tindak ten Masjid Raya Al-Falah. Di sana masjid pintu tidak pernah ditutup, lampu tidak dimatikan. Artinya apa? Di depan masjid itu ada tulisan, masjid ini buka 24 jam non-stop. Wonten apa mboten? Ya, pikir-pikir dulu ya Pak ya, nanti dimusyawarahkan dulu. Nah, artinya begini Bapak Ibu. Yang pertama, ya, kalau kita mengharapkan peradaban Islam ini bangkit, maka masjid harus difungsikan sebagaimana fungsinya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada satu kaidah ngeten, perkara umat la yasluhu amru hadhil ummah illa bima salaha bihi awaluha. Urusan umat ini Pak Bu tidak akan menjadi baik kecuali dengan mengikuti apa yang telah menjadikan umat ini baik pada masa lalu. Yang pertama Bapak Ibu, kalau peradaban umat ini kita berharap akan kebangkitannya, masjid harus difungsikan dan dioptimalkan sebagai fungsi ibadah. Niki ingkang angka sepisan. Jadi masjid itu harus dioptimalkan sebagai fungsi ibadah. Salah satu programnya apa? Nah, kalau dulu Pak, kami di Boyolali, karena istri dari Boyolali, waktu itu ketika awal-awal Jogokarian itu viral, kita membuat program namanya program mensolatkan orang hidup. Napa Bu? Nek nyolatke wong mati niku gampil napa mboten? Halo? Orang kalau sudah mati disolatkan obah napa mboten? Nah, berarti yang sulit itu mensolatkan orang hidup. Nek wong urip disolatke pripun? Nah, ini program Pak yang pada saat itu kita canangkan. Jadi bagaimana, mohon maaf, takmir itu membuat pemetaan, kemudian pendataan,
dan yang ketiga problem solving, Pak. Jadi dipetakan. Dalam satu wilayah niki ingkang dereng kersa salat niku wonten pinten kakak. Nggih. Kemudian nanti yang sudah sholat tapi tidak ke masjid berapa? Dicarikan solusinya. Kok mboten kersa ten masjid gara-gara apa? Oh, gara-gara ndak punya mukena. Nah, maka takmir membelikan mukena. Enten sing mboten purun ten masjid gara-gara ra duwe sarung, maka takmir membelikan sarung. Itu namanya takmir solutif. Sampun apa dereng? Oh dereng ya Pak. Nah, maka ini yang pertama, masjid harus difungsikan sebagai tempat ibadah. Baik itu anak-anak, para remaja, maupun orang dewasa, bahkan yang sepuh sekalipun, mereka gemar, senang pergi ke masjid. Mila Masjid Raya Al-Falah Bapak Ibu, itu mencanangkan Masjid 3M. Napa? Masjid napa? 3M. 3M niku napa nggih? Bukan 3 miliar, Pak. Tapi Masjid 3M itu masjid makan-makan. Masjid makan-makan. Jadi di masjid itu sering mengadakan acara makan-makan. Kersane napa? Jamaahnya seneng. Mila Ustadz Jazir Jogokaryan niku ngendika ngeten, wahai para takmir, jamaah kuwi ora mung butuh swara, ning jamaah kuwi ya butuh apa? Betul? Nah, maka biar jamaah itu senang dan semangat, takmir membuat kegiatan makan-makan di masjid. Mila Masjid Raya Al-Falah itu setiap Senin Kamis ada makan. Ya, setiap ba'da subuh ada makan atau snack. Ya, bahkan di sana minuman itu Bapak Ibu difasilitasi 24 jam non-stop. Ada dispensernya, ada kulkasnya, ada jahenya, ada tehnya. Nek ten FKTM sampun wonten apa dereng nggih? Lah nanti mungkin orang bertanya, loh, lah nek ngoten berarti niku mengke tiyang tindak ten masjid niate mung arep golek pangan. Kira-kira jawabnya gimana, Pak? Kalau Ustadz kami menjawab ngeten, urusan niat serahkan kepada jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena takmir itu tugasnya bukan ngurusi niat jamaah. Tapi takmir itu tugasnya membuat program agar jamaah seneng pergi ke masjid. Nah, mila mriko wonten niku wau Masjid 3M. Bahkan kalau Jumat, Bu, di sana ada pasar bahagia. Kenapa dikatakan bahagia? Karena bibar Jumat itu khususnya bagi ibu-ibu disediakan sayur gratis. Kira-kira ibu-ibu kalau diparingi sayur gratis bahagia apa mboten? Bahagia sekali. Maka di sana ada pasar bahagia Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia. Poin yang pertama, masjid harus dioptimalkan sebagai fungsi ibadah. Bahkan orang-orang Yahudi waktu itu ketika mendengar hadis la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud, kiamat itu tidak akan terjadi sehingga umat Islam memerangi orang-orang Yahudi. Maka Yahudi itu ketawa, Pak. Heleh, umat Islam itu tidak akan mampu memerangi kami sebelum jamaah subuh mereka sama dengan jamaah Jumat mereka. Yang menjadi pertanyaan, kinten-kinten
ten jetis niki jamaah subuhe pun sami kalih jamaah Jumate napa dereng? Waduh, derenge kok kompak ngoten. Kathah Jumate napa subuhe? Oh, Jumatnya. Dahulu Pak, Bu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu beliau sidak ke Masjid Jami Al-Umawi yang ada di Damaskus. Beliau mirsani, kalau jamaah subuhnya kok tasih sekedhik, maka beliau tidak mengumandangkan hayya alal jihad. Amargi napa? Nek jamaah isih sithik niku kekuatannya lemah. Tapi begitu Masjid Jami Al-Umawi yang ada di Damaskus itu jumlah jamaahnya mbludak ngantos wingking, pada saat itulah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meneriakkan hayya 'alal jihad. Ayo kita berjihad. Maka umat Islam dapat memenangkan perang salib, Pak. Maka subuh itu menjadi tolak ukur, menjadi parameter kekuatan umat Islam. Mila monggo Bapak Ibu sekalian, khususipun nun sewu saestu kagem bapak-bapak takmir nggih nggadahi tugas bukan memegahkan masjid, bukan memewahkan masjid, tapi memakmurkan masjid. Makmurkan masjid dengan kegiatan, terutama tadi yang pertama memaksimalkan untuk fungsi ibadah sholat. Mulai dari anak-anak, maka masjid itu harus dibuat masjid ramah anak. Sepakat napa mboten? Karena ada Pak, saya pernah di satu masjid, niku masjid enten tulisannya gede, anak-anak dilarang masuk. Akhirnya apa Pak? Kalau anak enggak masuk masjid, mereka masuk kemana? Halo? Iya. Ya, kalau mereka tidak masuk ke masjid, maka mereka akan duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka akan bermain HP. Bahkan pernah itu ada anak-anak ya, yang saya tanya, "Le, kowe dek ra tau gelem neng masjid ki ngopo?" "Wah, aku neng masjid disengeni karo mbah kae kok. So aku neng masjite nek mbah kae wis mati wae." Lho niki kok malah didongakne disengkakne ngoten iki. Nah, mila monggo Bapak Ibu, kita jadikan masjid itu sebagai masjid ramah anak. Termasuk para pemuda-pemudanya, remaja-remajanya Pak, mohon untuk difasilitasi. Kalau di masjid kami, di Masjid Al-Falah, itu supaya anak muda itu betah di masjid, itu disediakan 4 atau 5 I. Yang pertama wifi. Napa? Ponenten napa dereng? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua kopi. Jadi kopinya tidak hanya sebulan sekali saat kajian akbar saja. Tapi di masjid ada kopi. Kemudian yang ketiga rekreasi. Napa? Anak-anak muda itu biar semangat Pak makmurkan masjid, diajak piknik. Nah, itu ada rekreasi. Kemudian yang keempat gaji. Nah, meskipun untuk beli bensin saja. Dan yang kelima niku nek tesih bujangan itu diberi istri. Paringi wifi, kopi, rekreasi, gaji. Wah, itu nanti anak muda semangat Pak untuk memakmurkan masjid. Nah, maka ini penting Bapak Ibu sekalian, membangun sebuah program supaya jamaah antusias tindak datang masjid. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu sehari makan berapa kali nggih? Halo? Halo? Hei? Halo? Makan sehari berapa kali? 3 kali. Begini Pak Bu, kira-kira dalam Quran itu ada konsep makan tidak? Makan diatur napa mboten? Diatur. Nah ngeten, saya sampaikan, kenapa
di Sragen itu membuat terobosan masjid sering mengadakan makan. Itu terinspirasi dari surat Al-A'raf ayat 31. Surat apa Bapak Ibu? Al-A'raf 31. Allah Subhanahu wa taala paring pangendikan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah, wahai anak cucu Adam. Niki ingkang rawuh sedaya anak cucu Adam. Ada yang berasal dari Pithecanthropus yang ada di Museum Sangiran katanya Pak. Ya, itu teorinya siapa Pak Bu? Teorinya Darwin. Tapi itu ditolak ya dalam sudut pandang Islam. Karena manusia itu asalnya dari Nabi Adam. Milon jenengan sedaya dipun seru kalian Allah, ya bani Adam. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai ini pakaianmu yang terbaik ketika pergi ke masjid. Nah, yang menarik Bapak Ibu, setelah perintah pergi ke masjid, dalam ayat itu ada perintah wa kulu washrabu wala tusrifu. Nah, ini saya mengambil satu pendapat Pak. Di Yordania itu ada seorang dokter yang bernama Dr. Jamil Al-Qudsi. Beliau membuat sebuah penelitian. Adakah konsep makan dalam Al-Quran? Ternyata beliau menemukan ayat ini Pak. Yang kemudian beliau mengambil satu kesimpulan, pola makan itu disesuaikan dengan jumlah waktu sholat dalam sehari semalam. Tapi kalau tadi kan Bapak Ibu sedinten sewengi niku dahare ping pinten wau? 3. Kalau disesuaikan dengan pola sholat kita, Bapak Ibu sehari semalam sholat berapa kali? 5 waktu. Berarti konsep dahar dalam Al-Quran niku sedinten kaping gangsal. Sholatnya kan 5. Tadi setelah selesai sholat, wakulu washrobu, makanlah dan minumlah. Tapi jangan berlebihan. Nah, maka inilah yang kemudian ya menjadi sumber inspirasi bahwa di masjid itu selalu disediakan makanan dan minuman agar jamaahnya bahagia. Kira-kira ini kalau diterapkan di FKTM sepakat napa mboten? Setiap masjid dikasih kulkas dan dispenser? Sepakat? Oh iya, nanti dimusyawarahkan gitu. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, mohon maaf, kita persingkat saja. Ya, karena saya tadi sudah diberi sinyal, Ustadz nanti maksimal sampai subuh saja. Ngantos subuh nggih. Jenengan mengke ngantos subuh, kula jam 11 kirang 1/4 nyuwun pamit. Ngaten nggih? Yang kedua Bapak Ibu, masjid selain dijadikan sebagai pusat ibadah, masjid juga difungsikan sebagai pusat pendidikan. Napa Bapak Ibu? Pusat pendidikan. Maka dahulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku wonten naminipun Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah itu mereka para sahabat ya, dari kalangan muhajirin yang mereka orang-orang miskin tidak mempunyai tempat tinggal Pak. Maka pada saat itulah masjid menjalankan fungsinya. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi Masjid Nabawi itu dibangunkan tempat tinggal untuk para Ahlus Sufah. Tugas mereka apa? Ta'alum, mereka belajar agama, mereka beribadah, mereka belajar Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, kalau sekarang enten kok masjid ditulisi dilarang tidur di masjid,
itu bertentangan dengan fungsi masjid di masa Rasulullah. Karena di masa Rasulullah, musafir itu orang yang dimuliakan. Mereka kalau tidak bisa nyewa hotel, maka di masjid disediakan tempat tinggal. Mila menawi jenengan tindak ten Sragen di Serambi Masjid Al-Falah niku wonten hotel kapsul. Ya, jadi ada ranjang tingkat itu Pak, dalamnya ada kasur. Ya, jadi kalau ada musafir kedalon boten saged nerasakan lampah ya, atau mau sewa hotel terlalu mahal, perginya ke masjid. Disediakan tempat tidur. Bahkan apa oleh takmir ditanya, jeng-jeng ajeng sarapan nopo? Nek mboten gadah sangu disangoni. Nah, karena apa? Takmir menjalankan fungsi masjid sebagaimana fungsi masjid di masa Rasulullah. Berarti kalau sekarang ada masjid ditulisi dilarang tidur di masjid, itu sama artinya takmir mengusir tamu-tamu Allah. Nek ten FKTM enten apa mboten? Alhamdulillah mboten. Ini fungsi yang kedua. Mila monggo majalisul ilmi harus dihidupkan. Mulai dari taman kanak-kanak ngantos dumugi taman kawa. Sampun apa dereng? Nah, sekarang ini kan yang banyak mendapatkan perhatian hanya anak-anak, tapi yang kawak-kawak luput dari perhatian. Mila monggo Bapak Takmir, ya, bangkitkan ya, peradaban. Ini dengan cara apa? Menghidupkan majelis-majelis ilmu di masjid. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, masjid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika pada saat itu peradaban itu bisa bangkit. Karena apa? Masjid dijadikan sebagai pusat persatuan dan kesatuan. Napa Bapak Ibu? Pusat persatuan dan kesatuan. Jenengan saged mirsani, dahulu di masa Rasulullah itu ada dua kelompok yang sebelumnya tidak saling mengenal sama sekali. Mereka adalah al-muhajirin wal ansor. Sahabat muhajirin dan ansor disatukan oleh Rasulullah karena iman. Dan mereka disatukan di dalam masjid Bapak Ibu sekalian. Bahkan apa? Karena disatukan oleh Nabi dengan iman ini, yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Niku saking tresnone Pak Bu. Sahabat Ansor itu kepada sahabat Muhajirin, bahkan mereka mendahulukan kepentingan saudaranya meskipun dirinya sendiri dalam keadaan membutuhkan. Niku sae napa sae? Oke, kalau sekarang kira-kira orang lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, kepentingan kelompoknya, atau kepentingan orang lain? Mila monggo Bapak Ibu. Masjid itu adalah pusat untuk menyatukan hati umat. Mila menawi imam sampun paring dawuh sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan. Tidak perlu lagi bertanya, jenengan Muhammadiyah nopo NU, nggak perlu. Ya, kadang kan enten ngoten. Niku mungkin nek didawakne kan saya dawa. Jenengan NU nin derek sinten? Wah niku mungkin tambah dawa melih. Ya, PKB nopo P3, wah tambah dawa melih. Nah, maka ketika sudah masuk ke dalam masjid, ya, selama rukun iman kita sama, rukun Islam kita sama, menghadap kiblat yang sama, kita adalah bersaudara. Sepakat napa mboten? Nah, mila monggo, masjid harus dijadikan sebagai pusat persatuan dan kesatuan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, masjid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan sebagai pusat kegiatan sosial. Napa Bapak Ibu? Kegiatan sosial. Maka dalam Islam Bapak Ibu sekalian, salah satu indikator solat orang itu dikatakan diterima atau tidak,
berhasil atau tidak, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan setidaknya bisa ditandai dengan 5 hal. Dengan berapa Bapak Ibu? 5. Yang pertama nun sewu. Jenengan menawi mirsani ten Quran, ayat solat itu seringkali disandarkan dengan ayat napa? Zakat. Termasuk ayat tentang kemakmuran. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Coba Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah menggandengkan 2 perintah. Yang pertama, wa aqamas shalah, piyambakipun nindakaken apa? Salat. Wa ataz zakah, lan piyambakipun nindakaken zakat. Di kalangan para ulama tafsir ngendikaken ngeten. Ibadah salat dan zakat itu disandingkan karena apa? Salah satu tanda keberhasilan salat piyambakipun gadai sifat dermawan. Napa Bu? Berarti tondo salate niku sae, tondo salate niku ditampi piyambakipun lomo. Lomo niku nek basa Sragene nyoh. Insyaallah niki ingkang rawuh sami lomo nggih. Sing pun salat ning tesih cetil enten apa mboten? Enten. Jilbabe napa warnine? Ini indikator keberhasilan, Pak, Bu. Orang itu salatnya dikatakan baik, badhe nuwuhaken sifat kedermawanan. Gitu ya. Maka orang Islam itu dikatakan baik, tidak hanya baik secara individual, tapi juga baik secara sosial. Mila Bapak Ibu, masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan sosial karena pada saat itu zakat, infak, sedekah dikumpulkan, dikoordinir oleh Baitul Mal yang dikelola oleh masjid pada masa itu. Saat ini enten apa mboten? Halo? Infaknya sedikit atau banyak? Kemarin ada survei Pak, mohon maaf. Survei ketaatan umat Islam di Indonesia dalam menjalankan ibadah. Yang pertama, survei sholat Pak, itu tidak lebih dari 30%. Umat Islam yang ada di Indonesia ingkang kersa nindakaken salat. Kemudian yang kedua, ibadah haji yaitu hanya kurang lebih 10%. Kemudian zakat Pak, ini yang paling nun sewu, paling mengenaskan ya. Karena apa? Tingkat kesadarannya itu di bawah 10%. Padahal salah satu indikator keberhasilan sholat seseorang niku saged dipun pirsani saking kedermawanannya. Berarti nek lomo niku tandane salate berhasil. Ning nek pun salat kok tesih cetil niku tandane salatnya napa Pak? Bermaterai Bu, bermasalah. Berarti ada yang harus diperbaiki dalam salatnya. Kemudian salat bukan hanya dijadikan ibadah ritual, tanda keberhasilan yang kedua napa? Salat orang itu dikatakan baik mawi nuwuhaken kesabaran. Napa Pak? Sabar. Milaten Quran niku dipun ngendikaken ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Berarti salatnya orang itu dikatakan berhasil mawi piyambakipun gadai sifat sabar. Ibu-ibu pun sabar napa dereng? Bapak sampun napa dereng? Sing kulino nesu-nesu ten dalem bapak napa ibu? Sinten Pak?
Iya, maklum Pak, karena ibu-ibu satu hari itu harus menghabiskan 20.000 kata. Sedangkan bapak-bapak itu hanya 7.000 kata saja. Jadi kalau ibu-ibu suka marah-marah, itu tandanya ibu-ibu baru kejar target Pak. Ya, jadi dimaklumi saja. Ngeten nggih Bu nggih? Masya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Nah, masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan sosial. Salah satunya apa? Masjid mengelola zakat, infak dan sodakoh. Coba Bapak Ibu, kita sedikit berkaca di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu adalah masjid terbaik Bapak Ibu. Masjid terbaik di dunia. Fasilitasnya terbaik, pelayanannya terbaik, imam muadzinnya juga terbaik. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ten mriko mboten wonten kotak infak. Halo? Pernah napa dereng mirsani? Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, masjid semegah itu, fasilitas sebaik itu, bahkan imamnya digaji, muadzinnya digaji, tukang bersih-bersihnya juga digaji. Itu kan berbeda dengan masjid-masjid kita ya Pak ya. Mohon maaf kalau FKTM imamnya digaji napa mboten? Mboten. Kalau di Indonesia niku kathah-katahe imam surung. Nggih. Dados nek pas pun komat niku surung-surungan imam. Nggih. Kalau di sana profesional Pak, dikelola secara profesional. Nah, yang menjadi pertanyaan ngeten. Nggih. Masjid sebagus itu, fasilitas sebaik itu, dari mana biaya operasionalnya? Saking pundi kinten-kinten? Halo? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ngeten Bapak Ibu. Di depan Masjidil Haram itu ada bangunan tingkat tinggi. Itu tingginya kurang lebih 601 meter. Kalau wingi mriko mboten beto meteran. Tapi tanya Google ya, kan sekarang canggih Pak. Itu bangunan tertinggi keempat di dunia Bapak Ibu sekalian. Nah, menawi jenengan melebet, pun nate nggih melebet ten Tower Zam-Zam nggih. Halo. Sampun napa dereng? Menawi dereng benjang saged kula derekne ya. Nah, itu ada tulisan Waqful Malik Abdul Aziz lil Haramaini Asy-Syarifaini. Itu termasuk tulisan yang ada di jam digitalnya itu Pak. Waqful Malik Abdul Aziz itu adalah wakaf Raja Abdul Aziz lil Haramaini Asy-Syarifaini, untuk 2 kota suci, untuk 2 masjid suci yang mulia. Nah, ternyata ngeten Bapak Ibu sekalian, masjid itu bisa makmur karena ada yang menopang. Nah, penopang peradaban itu salah satunya apa? Dengan cara memaksimalkan wakaf. Miloten Masjidil Haram ada Tower Zam-Zam, itu wakafnya dikelola secara produktif. Dados Pak Bu, usaha yang ada di Tower Zam-Zam itu keuntungannya tidak untuk dinikmati oleh anak turun raja. Karena apa? Di situ sudah ada tulisan Waqful Malik. Ini wakafnya Raja Abdul Aziz. Dados ten mriko sehari itu perputaran uang lebih dari 1 miliaran rupiah. Karena nginep ten mriko mawon. Ya mungkin hotel yang kelasnya rendah itu mencapai antara pinten 5 atau 8 juta semalamnya nggih. Dan niku nek sewulan nyipeng ten mriko kondur ten Sukoharjo niku pun saged tinggi bangun griya nggih.
Itu hotel, ya, hotel fasilitas hotel di sana kan hotel bintang 7 ya Pak ya. Bintang 7 ini kan apa? Oh buyar ya, oh bintang 5 Pak. Nah mila ngoten, salah satu di antara penopang peradaban itu dengan cara memaksimalkan wakaf Pak. Nah maka sekarang ini non sewu, masjid-masjid Pak Bu, itu sebisa mungkin ya wakafnya bukan hanya wakaf yang mungkin bersifat mu'abbad gitu nggih. Jadi wakaf abadi tapi tidak bisa dikembangkan. Mohon maaf, kadangkala ada takmir ketika mengadakan kegiatan bingung cari dananya di mana. Nah, tapi kita bisa belajar dari beberapa masjid sekarang Pak, termasuk di Jogokarian di Masjid Raya Al-Falah. Masjid niku nggadai unit usaha. Sehingga apa? Kegiatan itu nanti operasionalnya diambilkan dari unit usaha masjid tersebut. Nah, mila wonten naminipun wakaf produktif. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, inilah diantara beberapa fungsi masjid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita membaca sirah-sirah tentang fungsi dan sejarah masjid ini cukup panjang sekali. Maka masjid pada saat itu dijadikan sebagai pusat pengentasan kemiskinan. Karena di situ tadi ada fungsi sosial. Jadi masjid itu sebagai problem solving. Ada yang punya masalah diberi solusi. Ada yang enggak punya bahan makanan pada saat itu, maka Nabi menawarkan kepada sahabat yang lain. Awit pramila monggo Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang kita berupaya untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Karena siapa yang memakmurkan masjid, hidupnya akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin napa mboten? Ya, karena dalam Al-Qur'an dijelaskan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Bapak Ibu, jangan bilang rezeki itu ndak ada kaitannya dengan sholat, itu salah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, perintahkan keluargamu untuk sholat, sabar anggenipun dawuhaken. Kata Allah apa? La nas'aluka rizqa. Kami tidak butuh rezeki dari kalian. Kamilah yang akan mendatangkan rezeki untuk kalian. Maka insya Allah kalau sholatnya baik, sholat keluarganya baik, sholat pasangan hidupnya baik, sholat anak-anaknya baik, maka rezeki kita pun juga akan baik. Amin apa mboten? Sudah terlambat diamini malaikat wau. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada satu ungkapan monggo sareng-sareng panjenengan ikuti saya bacakan. 1, 2, 3. Aslih sholataka yuslihillahu hayataka. Aslih sholataka yuslihillahu hayataka. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu satu qaul, ungkapan dari salah seorang ulama. Ternyata kualitas hidup itu ditentukan dari kualitas sholat. Kalau sholat kita berkualitas, insya Allah hidup kita juga berkualitas. Para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, kula tingali sampun sami mengheningkan cipta, kadosipun nggih sampun sami sayah, nggih kawula cekapaken, mbok bilih kathah klenta-klentu, anggen kawula matur, kawula nyuwun agenging pangapunten. Saderengipun dipun tutup, monggo sareng-sareng kita nyuwun dhateng Allah, nyuwun kesainan datang diri kita, keluarga kita, masyarakat kita,
lan ugi bangsa dan negara kita, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mugi-mugi Allah kepareng ngijabahi donga kula lan panjenengan sami. Kupat kecemplung santen. Hamba bilih lepat kawula nyuwun agenging pangapunten. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sederengipun pangaosan menipun pungkasi menika wonten pengumuman saking panitia ingkang sepisan bilih pengaosan dalu punika dipun rawuhi kirang langkung 1.200 jamaah. Kaping kalih infak dalu punika pikantuk kawan yuta kawan atus 8.000 rupiah. Salajengipun menika himbauan saking panitia kula waosaken pada saat pulang dimohon jamaah untuk dus bekas snack dan gelas bekas minum untuk dibawa dan ditaruh pada tempat sampah yang berada di setiap pintu keluar. Mengatakan pengumuman saking panitia. Bapak Ibu ingkang kula hormati, bilih makaten lan semanten adicara pengaosan FKTM Kelurahan Cedhis dalu punika wonten sedaya kekirangan so kelepatan nyuwun pangapunten. Semoga pengaosan dalu punika dipun pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kontripun darakan sugeng akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.